Bab 19, Romantika Pondok. Setelah sholat malam dan doa malam, Siva kembali bersama Afia dan Dina ke asrama putri. Sudah seminggu setelah gadis itu kembali ke pondok, jadi rindu berkumpul bersama dengan teman sekamar. "Lava, kirain kamu mau kejujukan?" tanya Dina seraya jalan beriringan setelah sholat malam dari masjid. "Aku lagi kangen sama kalian. Besok kan kita ada kegiatan masak-masak, jadi bisa bareng kalian deh, nggak nyari-nyari lagi." "Ya udah, tapi kamu nggak ada apa-apa kan, sama Pak Ustadz?" "Nggak adalah. Oh iya, besok ajarin aku masak ya. Waktu itu Bu Nyai ngajarin aku tapi aku masih belum paham." "Iya, emang minta ajarin masak apa, Fa?" tanya Afia. "Nasi goreng, biar bisa belajar masakin buat Mas Ilham kalau dia mau," sahut Siva. Subhanallah, meski kelihatannya urakan, ternyata ada sisi kesolehaannya juga ya kamu, Fa, seloroh Dina. "Hahaha, ngejek aja kamu. Din, Imbu Afia. Udah, ayo ke Astri lagi. Besok mau tanding sama Wajan nih. Udah kayak apa aja deh, yang nggak pernah masak, berasa mau perang ya hahaha." Setelah itu mereka kembali ke asrama putri lagi. Rupanya dari kejauhan Ilham memperhatikan mereka. Ilham tersenyum. Lain kali saja, tujuan awal Siva ke sini karena ingin menimba ilmu supaya bisa menjadi ustazah. Jadi hal wajar jika Siva sudah kerasan dan memilih untuk tak bisa jauh dari kawannya. Terlihat dari kejauhan, Siva melihat Ilham yang masuk ke jujukan. Kenapa jadi tak tega ya melihat kesabaran suaminya selama ini? Toh selama ini Siva sadar jika Ilham begitu sering menunjukkan bagaimana ia mencintai Siva. Namun entah kenapa Siva belum siap, takutnya keburu hamil, karena ia sudah mulai legowo untuk mengikuti perintah orang tuanya untuk jadi ustazah dan berusaha menjadi santri yang baik. "Fa, kamu kenapa?" "Nggak apa-apa, aku tidur sebentar ya. Nanti subuh bangunin," ucap Siva sehingga gadis itu kembali tidur lagi. Ketika subuh kembali sholat lagi di masjid dengan berjamaah. Hari ini Ustadz Ilham yang ditunjuk untuk menjadi imam sholat dan setelah itu disambung oleh nasihat dari pemilik pondok pesantren. Seringkali memang Kiai Rustam sering memberikan tausiahnya. Kemudian, Ustazah Nasya meminta ponsel mereka untuk kembali dikumpulkan. Barulah mulai kegiatan masak-masak pagi ini. Mereka berkumpul untuk membuat beberapa hidangan, membuat ayam goreng, tahu goreng dan sayur sup, tak ketinggalan sambal goreng yang membuat masakan terasa lebih nikmat. "Udah pada siap? Nih, udah belum cabai sama bawangnya mau tak ulek nih?" tanya Sofia salah satu teman Kem Siva. "Nggak di blender aja, Sof, enakan diulek." "Fa, apa kamu mau nguleknya tah?" tanya Sofia. "Enggak, kamu aja, nanti kalau aku yang ngulek malah nggak karuan rasanya." "Hahaha, iya Sof, berabe nanti, Imbu Afia." Kemudian mereka saling membantu untuk memasak, menyiapkan sarapan pagi untuk para santri. Kemudian dilanjut ke asrama lagi, persiapan ngaji. Sementara Ilham juga tengah bersiap untuk ngajar, hari ini jadwalnya ngajar kelas lambatan. Ilham hendak menghukum Siva, karena masih kesal. "Yufa," ajak Dina yang duduk bersebelahan dengan Siva. Melihat Ustadz Ilham yang sedikit acuh, membuat Siva menyadari jika suaminya itu sedang merajuk. Kembali Ilham meminta membuka surat selanjutnya. Ilham juga membaca kemudian memberikan makna dan keterangan dari ayat tersebut. 2 jam berlalu, sehingga Ilham kini memanggil Siva yang niatnya hendak ke asrama putri lagi. "Dek Siva," panggil Ilham. "Duh, ngapain sih manggil?" gerutu Siva sehingga Dina dan Afia pamitan terlebih dahulu untuk ke asrama putri. "Pak Ustadz manggil Fa, kita duluan ya," ucap Dina dengan senyuman. Kemudian mereka pergi meninggalkan Siva dan Siva memutar tubuhnya menghampiri suaminya. "Saya ada tugas buat adek. Saya mau kamu setoran surat Al-Mulk. Hafalkan dan besok saya tes kamu ya." "Al-Mulk? Besok, kok yang dikasih cuma aku?"
tadi yang lainnya nggak protes Siva. Ini hukuman karena kamu menolak saya. Malam ini kalau kamu mau tidur di asrama putri nggak apa-apa. Tapi hukuman akan saya tambah, ancam Ilham seraya menahan senyumnya. Bisa gitu gara-gara tidur di asrama jadi dihukum? Ini nggak adil. Garis bawah, Ilham langsung menyambar ucapan Siva, lakukan aja perintah saya, paham? Ucap Ilham kemudian meninggalkan Siva yang misuh-misuh kesal karena sikap Ilham padanya. Siva tahu jika Ustadz Ilham hendak balas dendam padanya. Rupanya dendaman juga pikirnya, sehingga gadis itu menunaikan apa yang diminta oleh suaminya. Menghafalkan surat Al-Mulk dalam waktu 1 malam, apakah bisa? Fa, kamu sibuk amat dari tadi, bacain surat Al-Mulk berulang kali. Aku dihukum sama Pak Ustadz, lah, tadi manggil kamu ngasih hukuman toh haha, cibir Dina. Makanya nurut apa kata suami, Fa, Imbu Afia sehingga Nasya mencebik kesal. Suruh ngapain? Ngafalin ya, gila aja suruh ngafalin dan besok harus setoran, baca Quran aja masih belepotan aku, gerutu Siva. Makanya nurut sama Pak Ustadz, udah deh selamat menghafal ya, kita mau jajan di bawah nih. Aku nitip dong, roti 1000-an ya, 5 bungkus. Itu 5 bungkus mau dimakan semua. Iyalah, hafalin kan butuh tenaga, butuh asupan juga dong. Iya deh. Siva dengan khusyuk menghafalkan surat Al-Mulk. Sementara Ilham nampak membersihkan jujukan saat ini, juga menyapu halaman depan rumahnya. Sepi juga jika tak ada gadis itu. Biasanya Ilham menggoda Siva dan Siva akan kewalahan dengan hal itu. Namun melihat Afia dan Dina hendak masuk ke asrama santri putri, segera Ilham memanggilnya. Dina, Afia, Pak Ustadz, Siva mana? Siva lagi hafalin surat Al-Mulk, tadi nitip roti katanya ngafalin butuh tenaga. Oh, bisa amal soleh panggilkan Siva, sini rotinya biar saya pegang. Bilang aja rotinya ketinggalan di kantin, pinta Ilham. Oh iya, Pak Ustadz. Makasih ya, sama-sama Pak Ustadz. Ilham masih usaha untuk membuat Siva kembali padanya. Lebih tepatnya rindu karena seharian tak mendengar celotehnya. Tak lama Siva sumringah ketika melihat kedatangan Afia dan Dins, namun di mana keberadaan roti miliknya. Mana jajananku, Masya Allah. Mana tadi Din? Tanya Afia berlagak bingung. Masya Allah ketinggalan di kantin kayaknya. Kamu ambil deh Fa, pegal kakiku nih. Ah ngeselin, pakai lupa segala deh, namanya manusia pasti lupa deh. Ya udah sana ambil Fa, ucap Dina seraya cengengesan bersama Afia. Siva dengan wajah kesal beranjak ke kantin untuk mengambil rotinya, namun ketika keluar dari area santri putri tiba-tiba ada yang memeluk tubuhnya seraya membungkam mulutnya. Siva gelagapan dibuatnya. Ternyata Ilham yang melakukan itu. Siva berusaha melepaskan diri namun Ilham terlaku kuat memeluknya. Sehingga Siva pun menyikut perut Ilham dengan sikunya. Auh, Fa, sakit. Ringis Ilham sehingga pemuda melepaskan dekapannya. Biarin suruh siapa meluk aku, kamu cari ini? Tanya Ilham seraya menyodorkan plastik berisi roti. Emang ini punyaku? Iya. Saya suruh Dina sama Afia untuk suruh adek ambil roti ini, biar kamu turun menemui saya. Oh, maaf ya mas, aku nggak sengaja, aku kira tadi ada yang mau nyulik aja, ternyata itu mas, ucap Siva. Siapa juga yang mau nyulik gadis galak kayak adek? Galak apaan sih? Yuk deh kejujukan sebentar, mas kangen sama kamu. Ini pasti minta nganu deh, batin Siva yang masih takut-takut melakukan itu. Tapi mas, aku kan lagi hafalin surat Al-Mulk, aku belum hafal mas. Makanya mas mau ngajarin kamu, biar besok pas dites nggak gugup. Hadeh, yang kasih tugas siapa, yang ngajarin siapa? Gerutu Siva. Kamu ngedumel apa? Mau saya cium? Ih apaan sih mas? Udah jangan geret aku begini, aku nggak akan kabur kok. Kamu ngaku kan? Takutnya kamu ngibrit lagi ke Astri. Ya Allah, punya suami gini amat ya,
batin Sifa di mana saat ini Ilham sedang memaksanya untuk masuk ke jujukan. Kemudian Sifa pun akhirnya tiba lagi di jujukan, menyusul Ilham yang tengah mengganti pakaiannya saat ini. Pikirnya mau apa suaminya ini ganti pakaian. Kemudian Ilham duduk di hadapan Sifa seraya membawa Al-Quran. Mas mau apa? Mas mau ngajarin kamu. Terus ngapain ganti baju segala? Abis ngajarin kamu mas mau kasih hadiah. Tapi kan aku belum setoran mas, baru besok. Besok, hari ini ada bonus di awal untukmu. Bonus di awal, apa? Jalan-jalan lagi. Boleh, tapi ada syaratnya. Kitanya diminta untuk bersenang-senang lagi. Ternyata disuruh setrika pakaian Ilham. Setrika pakaian lagi bikin Sifa malas. Mana banyak sekali. Masih ada waktu sebelum gadis itu mengaji lagi. Gosok yang rapi ya. Kirain aku mau apa? Suruh gosok baju. Emangnya kamu mau apa? Gosok saya hehehe. Mas jangan mancing deh. Saya beneran tanya. Dek, tak lama setelah itu, Sifa berhasil juga menggosok baju koko suaminya. Kemudian Ilham mempersilakan Sifa untuk kembali ke asrama putri lagi. Tak lama kemudian, Sifa justru kembali lagi ke jujukan memilih untuk menemani Ilham. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kenapa? Adek nggak jadi ke Astri? Aku mau ngaji dari sini aja. Makanya jangan sombong, kamu kangen kan akhirnya sama saya? Lah kan emang aku tinggal di sini sama Mas. Aku bebas mau di sini atau di Astri. Ya udah. Mas mau keluar sebentar ya dek, keluar pondok. Aku ikut ya. Ikut segala sih. Kamu nggak boleh sembarangan keluar pondok. Aku mau beli alat mandi mas. Katanya dekat sini kan ada mall. Cari kesempatan saja supaya bisa keluar pondok. Sehingga saat ini berganti pakaian. Meminta izin pada pengurus asrama untuk keluar sejenak, langsung Ilham yang memintanya. Sehingga saat ini keduanya ke mall yang berada di dekat pondok, jika di luar gadis itu malah nempel saja seperti perangko. Apa adek mau nunjukin sama orang kalau kita itu romantis? Tanya Ilham. Loh mas nih, aku cuek salah, manja pun salah, jadi maunya gimana sih? Gerutu Sifa. Saya maunya adek keluar dalam begini, jadi nggak ada kepalsuan, jawab Ilham. Akhirnya Sifa mencebik. Cari apa yang kamu mau. Setelah itu kita kembali lagi ke pondok, tita Ilham lagi. Iya sayang, sahut Sifa. Gombal, gumam Ilham karena gadis itu nempel jika ada maunya saja. Ini asli mas, bukan kepalsuan. Kilas Sifa sehingga gadis itu begitu sumringah saat ini. Ya, Ilham berharap itu memang benar, karena Ilham sangat mencintai istrinya yang banyak tingkah itu. Sifa singgah di kebab yang berada di mall itu. Setelah mendapat alat mandi yang diinginkan, gadis itu membeli kebab. Dengan senang hati Ilham membelikannya. Namun ternyata gadis memesan 4 porsi kebab. Oalah dek, banyak amat. Aku beli 1 untukku, 1 untuk mas, 1-nya untuk Dina dan Afia. Linda nggak kamu beliin sekalian? Ogah beliin si tukang bully tapi. Cemen, nggak boleh begitu. Dek, beraninya bully aku, giliran dibalas ngadu yang enggak ke Mbak Ustazah Nasya. Sabar ya dek, doakan saja biar Linda berubah. Aku akan doain dia berubah jadi Ultraman kalau bisa. Kok Ultraman sih? Ada-ada aja kamu. Dek, setelah membeli apa yang diinginkan gadisnya, maka mereka kembali ke pondok. Setelah itu Sifa membagi kebab yang sudah ia beli tadi pada Dina dan Afia. Selain itu 4 porsi kebab itu Sifa makan beramai-ramai bersama teman satu kamarnya. Ilham tak berminat dengan kebab itu. Maaf ya dapatnya dikit, cuma beli 4, ucap Sifa. Nggak apa-apa Fa, makasih ya, ucap yang lainnya. Sama-sama, meski Sifa hanya mendapat sedikit bagian, namun ternyata ia menyadari berada di tengah mereka seperti suatu kebahagiaan tersendiri.
karena mereka sedang berjuang seperti dirinya untuk menyebarkan agama Allah agar sampai pada anak turunnya mereka hingga menyambung hingga hari kiamat nanti. Meski awalnya Siva marah pada abinya karena harus mondok di sela kebebasannya, menikah mendadak dengan pria yang tidak sesuai keinginannya, seorang ustadz, namun ia bisa menerima hal itu pada saat ini.